Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus 6.2, yaitu Birch Paper Company. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Devi Ramadhani Skartaji dengan NIM 2019-310365. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Dianur Sapitri Diponegoro dengan NIM 2019-310392. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febri Navita Ardani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Prilia dengan NIM 2019-310402. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tresya Rizdiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Uma dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmah Nur Safana dengan NIM 2019-310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wahyu Santoso dengan NIM 2019-310414 dari kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkika Cahymarhani dengan NIM 2019-310427. Saya dari kelompok 5. Baik, di sini kelompok 5 akan menjelaskan atau menerangkan mengenai kasus 6.2, yaitu Birch Paper Company. Jadi, Birch Paper Company ini merupakan perusahaan kertas berskala menengah dan mempunyai 4 divisi. 4 divisi produksi dan 1 divisi pemasok bubur kayu sebagai bahan bakunya. Nah, perusahaan menggunakan kebijakan desentralisasi sehingga setiap divisi menilai secara independen berdasarkan laba dan tingkat pengembalian investasi. Lalu konsep desentralisasi ini dipercaya telah sukses dilaksanakan dan laba perusahaan di posisi dalam persaingan juga sudah meningkat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya dari rekan saya, yaitu setiap divisi berhak membeli dari pemasok manapun. Divisi noted ini telah merancang kotak tampilan khusus yang jauh dari standar untuk salah satu jenis kertas yang diproduksi bersama dengan divisi Thomson. Berdasarkan perjanjian di antara kedua divisi tersebut, divisi Thomson dibiayai oleh divisi Noter dalam mengerjakan desain dan pengembangannya. Selain dari divisi Thomson, divisi Noter juga menanyakan harga pesanan yang sama pada pemasok dari 2 perusahaan lain. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Divisi Northern menerima penawaran untuk kotak-kotak tersebut sebesar 480 per ribuan unitnya dari divisi Thomson, lalu $430 dari West Paper Company, dan $432 dari Air Papers. Air Paper mengajukan penawaran pembelian kepada Birch atas liner board bagian luar desain cetakan khusus, tetapi Birch harus membuat sendiri bagian dalam dan corrugating medium. Biasanya cetakan bagian luar dipasok dari divisi Southern dengan harga $90 per ribuan kotak dan dicetak atau diprint oleh divisi Thomson seharga $30 per ribuan unitnya. Dari jumlah $30 tersebut, sebesar $25 merupakan biaya pengeluarannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Selama periode ini, margin laba dari divisi Thomson sangatlah kecil. Meskipun divisi Southern beroperasi di bawah kapasitasnya dan memiliki persediaan lebih, ia tetap mengacu pada harga pasar, yang berarti ia tidak
berpengaruh meskipun ada kelebihan pasokan. William Kenton, manajer divisi Northern, mengatakan bagaimana dapat memperoleh laba yang tinggi jika harga barang baku 10% lebih tinggi dari harga pasar ketika mengetahui bahwa Brunner tidak dapat mengoperasikan divisi Thomson pada kapasitasnya selama beberapa bulan terakhir. Wakil Presiden merasa aneh jika Brunner akan menambah overhead dan labanya sebesar 20% dari biaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Wakil Presiden menyelidiki lebih jauh tentang struktur biaya dari berbagai divisi. Lalu dia ingat bahwa biaya variabel untuk satu divisi dapat merupakan biaya tetap yang besar bagi perusahaan secara keseluruhan. Ia juga mengetahui bahwa tidak adanya perintah khusus dari manajemen puncak, maka Kenton akan menerima tawaran yang paling rendah, di mana tawaran tersebut adalah dari West Paper Company sebesar $430. Namun, sangat mungkin bagi pihak manajemen untuk memerintahkan diterimanya tawaran yang lain, bila situasi memerlukan tindakan tersebut. Meskipun volume transaksi yang tidak jelas lebih kecil dari 5% dari volume setiap divisi manapun yang terlibat, transaksi-transaksi lain akan menimbulkan permasalahan yang sama nantinya. Sekian penjelasan kasus dari kelompok kami. Selanjutnya rekan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama, yaitu tawaran manakah yang harus diterima oleh divisi Northern yang paling memenuhi kepentingan Birch Paper Company? Jawabannya yaitu, dari sekian banyak tawaran, yang terbaik hanyalah Ayer Paper. Dan di sini divisi Northern harus menerima tawaran tersebut. Mengapa harus menerima tawaran tersebut? Karena tawaran tersebut itu yang terbaik dari semua tawaran, karena harganya murah dan dapat memberikan proyek bagi dua divisi lain. Walaupun mungkin nantinya bagi Thomson proyek tersebut tidak terlalu benefit, karena tidak dapat membayar kembali opportunity cost atas development effort yang telah dilakukan, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua untuk kasus 6.2 ini. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu, apakah Kenton harus menerima tawaran ini? Mengapa ya? Dan mengapa tidak? Nah, menurut kami, Kenton tentu saja harus menerima penawaran ini karena didukung oleh beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan jika Birch Paper Company memproduksi sendiri akan jauh lebih rendah. Kemudian untuk alasan yang kedua, karena divisi Thomson ini sebelumnya telah bekerja sama dengan divisi Northern untuk mendesain dan mengembangkan tampilan tersebut, maka secara otomatis divisi Thomson sudah memahami desain kotak dan keinginan divisi Northern. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mempermudah untuk kerjasama antara divisi tersebut. Untuk alasan yang ketiga yaitu dengan menerimanya tawaran divisi Thomson, maka hal ini akan mendorong terjadinya penjualan internal di Birch Paper Company. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan ketiga. Haruskah Wakil Presiden Birch Paper Company melakukan suatu tindakan? Jawabannya, Wakil Presiden dari Birch Paper Company perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki, menetapkan prosedur, dan kebijakan penetapan transfer price untuk setiap divisi, supaya menguntungkan bagi perusahaan. Bila diperlukan, manajemen puncak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan penawaran mana yang akan diambil oleh divisi dan penetapan harga transfer masing-masing divisi. Hal ini dilakukan supaya profitabilitas perusahaan dapat terjaga secara keseluruhan dan meningkatkan goal concurrence di antara divisi-divisi,
supaya tidak ada divisi yang hanya ingin memaksimalkan divisinya sendiri tanpa memperhatikan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan 4. Pertanyaannya yaitu, dalam kontroversi yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana sistem harga transfer dapat disfungsional? Apakah permasalahan tersebut membutuhkan adanya perubahan dalam kebijakan penentuan harga transfer perusahaan secara keseluruhan? Jika iya, perubahan spesifik apakah yang saudara sarankan? Baik, jawaban dari kelompok kami yaitu sistem harga transfer dapat menjadi disfungsional dikarenakan divisi-divisi hanya berfokus pada profitabilitas masing-masing dan tidak memperhatikan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, harga transfer yang ditawarkan oleh divisi Tompons sangatlah tinggi karena divisi Tompons ingin dapat laba tanpa memperhatikan bahwa harga transfer yang ditawarkannya jauh melebihi harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Kita dapat melakukan perubahan terhadap sistem harga transfer Birch Paper Company dengan merevisi penetapan harga transfer untuk divisi Tompons. Nah, Birch Paper Company ini dapat melakukan negosiasi harga transfer di mana perwakilan dari masing-masing divisi berkumpul secara berkala untuk menetapkan harga transfer. Atau Birch Paper Company ini juga dapat melakukan cost hands transfer prices dengan menetapkan markup laba yang wajar di pasar seperti itu. Baik, di sini ada kesimpulan kasus 62 Birch Paper Company. Birch Paper Company merupakan perusahaan kertas berskala menengah. Di dalam company tersebut terdapat divisi, yaitu divisi Northern, divisi Thomson, dan divisi Southern. Pada setiap divisi ini berhak membeli dari pemasok manapun. Divisi Northern dan divisi Thomson mempunyai janji untuk merancang kotak tampilan khusus yang jauh dari standar untuk salah satu jenis kertas yang diproduksi bersama. Ayer Papers mengajukan penawaran pembelian kepada Birch atas lineboard bagian luar desain cetakan khusus. Tetapi Birch harus membuat sendiri bagian dalam dan corrugating medium. Lalu selama periode ini, margin laba dari divisi Thomson sangat kecil. Meskipun divisi Southern beroperasi di bawah kapasitasnya dan memiliki persediaan lebih, ia tetap mengacu pada harga pasar. William Kenton, manajer divisi Northern, mengatakan bagaimana dapat memperoleh laba yang tinggi jika harga barang baku 10% lebih tinggi dari harga pasar. Ketika mengetahui bahwa Brunner tidak dapat mengoperasikan divisi Thomson pada kapasitasnya selama beberapa bulan terakhir, Wakil Presiden merasa aneh jika Brunner akan menambah overhead dan labanya sebesar 20% dari biaya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.